Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Anggraini dari Prodi BKPI. Saya akan membuat video tugas yang berjudul pengertian pengetahuan ilmu dan filsafat. Dalam sebuah perdebatan ilmiah atau filosofis, istilah pengetahuan knowledge, ilmu sains, dan filsafat filosofi selalu muncul bersamaan walaupun dalam sudut pandang yang berbeda. Bagi akademis, istilah di atas sering dianggap hal yang remeh karena selalu muncul pada setiap obrolan dan tulisan mereka, sehingga pembicaraan tentang tema pengetahuan, ilmu, dan filsafat terkesan sepele atau ingusan karena semua orang dapat menjangkaunya. Namun demikian, banyaknya ilmu yang diperoleh belum tentu mengetahui bagaimana cara kerja ilmu tersebut untuk bisa menjadi sebuah disiplin ilmu, teori, dan paradigma yang diakui oleh banyak orang. Kemudian, pengertian pengetahuan secara definitif sangatlah banyak dan masing-masing memberi ukuran kapasitas uji makna pengetahuan itu sendiri. Dalam istilah Inggris, pengetahuan ialah knowledge. Hal ini menandai bahwa pengetahuan memiliki pengertian yang berbeda dengan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai istilah sains. Maka, dalam mendefinisikan pengetahuan, berbagai tokoh memiliki definisinya masing-masing. Di antara lain, Muhammad Hatta mendefinisikan pengetahuan sebagai suatu yang didapat dari pengalaman. Pujawijatna memaknai pengetahuan sebagai hal-hal yang berlaku umum dan pasti, yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak sadar. Kemudian, ilmu atau juga disebut ilmu pengetahuan, sains, memiliki arti dan kualifikasi yang berbeda pada pengetahuan. Dalam hal ini, berbagai tokoh juga memberikan masing-masing definisi ilmu. Di antaranya, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang bermakna kejelasan. Lebih lanjut, Quraish Shihab menyebutkan ilmu ialah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu, artinya hal yang tidak jelas atau tidak membuat sesuatu menjadi jelas, maka tidak dapat disebut sebagai ilmu. Kemudian, Ralph Ross mendefinisikan ilmu sebagai empirical, rational, general, and cumulative, and it's all four at once. Artinya, ilmu itu sesuai dengan empiris, rasional, umum, dan kumulatif, atau kesemuanya sekaligus. Filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah Arab, psikologis Inggris, filosohia Latin, filosofi Jerman, Belanda, Perancis. Semua istilah tersebut bersumber dari istilah Yunani filosofi. Dengan demikian, dalam istilah Yunani, pilihan berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya, istilah sophos berarti bijaksana, sedang sophia berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, ada dua arti filsafat. Pertama, apabila filsafat yang mengacu pada istilah philen dan sophos, maka arti mencintai adalah hal yang bersifat kebijaksanaan. Bijaksana di sini bermaksud sebagai kata sifat. Kedua, jika filsafat mengacu pada kata philos atau sophia, maka artinya ialah teman kebijaksanaan atau kebijaksanaan sebagai kata benda. Filsafat ilmu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada cukup banyak definisi filsafat ataupun filsafat ilmu menurut para ahli, di antara lain Stephen R. Toulmin. Filsafat ilmu mencoba menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur observasi, peranggapan metafisis, kemudian menilai landasan bagi keabsahan suatu ilmu dari segi logika formal, metodologi, dan metafisika. Kemudian, tim dosen filsafat ilmu UGM, filsafat ilmu merupakan penyelidikan filosofis tentang ciri-ciri mengetahui ilmiah dan semua cara untuk memperolehnya. Perbedaan pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pengetahuan tidak berhubungan dengan realitas tidak berhubungan dengan realitas subjek dan objek, tidak memiliki kualifikasi standar yang memerlukan syarat-syarat ketat, kemudian berangkat dari keraguan, tidak menuntut adanya penelitian dan pengkajian, tidak dapat digunakan untuk sebuah proses
generalisasi. Ilmu objek material bersifat pictorial atau khusus dan empiris, dengan kata lain mengkaji bidang yang terbatas. Sudut pandang bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Dilaksanakan dengan adanya riset lewat pendekatan trial and error, memuat pertanyaan yang bersifat diskursif yang menguraikan secara logis, yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu, menunjukkan sebab-sebab yang tidak mendalam, lebih dekat dan sekunder. Filsafat objek material bersifat universal, yaitu segala sesuatu yang ada dan realita. Sudut pandang bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam, dan mendasar. Dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan, memuat pertanyaan yang jauh lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Kemudian, memberikan penjelasan yang terakhir, mutlak, dan mendasar, atau primary cause. Metode ilmiah merupakan sebuah prosedur yang digunakan ilmuwan dalam mencari kebenaran baru. Dengan demikian, metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, klasifikasi dan deskripsi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, persepsi. Yang kelima, teknologi pengukuran. Yang keenam, penjelasan. Dan yang ketujuh, ramalan. Struktur ilmu merupakan cakupan pengetahuan yang terorganisme secara sistematis. Dengan demikian, sebuah struktur ilmu pengetahuan terdiri dari objek material, objek formal, sistem, dan metodologi, yang keseluruhannya itu terkait satu sama lain. Jika lebih diperinci, objek material ilmu pengetahuan ialah bidang kaji ilmu itu sendiri, baik alam, sosial, sastra, agama, maupun humaniora. Sedangkan objek formal adalah pendekatan yang digunakan dalam memakai objek material tersebut, baik itu dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, campuran, deduktif, ataupun induktif. Sementara terkait sistem komponen utama, yaitu perumusan masalah, pengamatan dan deskripsi, penjelasan, ramalan, dan kontrol. Sedangkan metodologi ilmiah dikembangkan berdasarkan paradigma kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.